Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Player TV. Ini adalah rangkuman anime King's Raid Ishiwo Sugomono. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Kasel sedang magang menjadi kesatria kerajaan. Saat itu ia sedang berlatih bersama seorang kesatria kerajaan bernama Klaus. Beberapa kali Kasel menyerang Klaus, namun ia tetap saja tak bisa mengenainya. Bahkan Klaus dengan mudahnya mengalahkan Kasel. Setelah itu Kasel melakukan patroli kota bersama dengan kesatria lainnya. Mereka kemudian bertemu dengan seorang Dark Elf bernama Sohito. Para warga lalu mempertanyakan mengapa mereka tidak menghentikan Sohito padahal mereka adalah kesatria kerajaan. Menurut Kasel, Sohito tidak berbuat salah jadi mereka tidak bisa menangkapnya. Akan tetapi para warga mengatakan kalau elf hitam merupakan pertanda akan adanya hal buruk. Untuk menenangkan para warga, Kasel akhirnya diperintahkan pergi melaporkan hal tersebut. Di tengah jalan, ia melihat seorang wanita bernama Flay yang juga merupakan teman masa kecilnya. Kasel kemudian bercerita kepada Flay bahwa ia masih belum lulus dalam magangnya menjadi kesatria. Bahkan barusan saja ia tidak bisa menghentikan insiden yang terjadi di kota. Padahal ia hanya ingin menjadi kesatria yang bisa melindungi semua orang. Sementara itu di dalam istana kerajaan, seorang kanselir bernama Bala kini sedang melapor kepada sang raja yang sedang sakit. Dia mengatakan bahwa saat ini di dalam hutan telah terlihat beberapa iblis. Sang raja pun lalu memerintahkan agar Bala besertakan selir yang lainnya segera menangani hal tersebut. Bala akhirnya melakukan pertemuan dengan bangsawan yang lainnya. Menurut Bala, sepertinya itu adalah pasukan Raja Iblis yang mungkin tengah bersiap menyerang kota. Untuk itu mereka juga harus mempersiapkan pasukan dalam melawannya. Di sisi lain, seorang bangsawan bernama Moriham kini membawa masuk Sohito ke dalam istana. Ia kemudian memperkenalkan Sohito kepada Bala dan yang lainnya. Sohito adalah pemimpin dari kelompok Blade Edge yang bisa menghabisi 100 orang sendirian. Sebaiknya mereka mengirimkan Sohito saja yang menghabisi para iblis itu. Namun Bala dan yang lainnya menolaknya sebab mereka tidak ingin bila seorang Dark Elf yang melindungi kota mereka. Malamnya, Kasel dan yang lainnya kemudian makan bersama. Klaus pun memberitahu Kasel bahwa di dalam hutan telah terlihat sekelompok iblis. Para kesatria akan dikirim untuk menyelidikinya dan mereka juga kesatria yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikannya. Klaus memberitahu Kasel bahwa ia tidak perlu khawatir karena untuk saat seperti inilah para kesatria dilatih. Di sisi lain, Sohito kini sedang bersama dengan para pasukannya, yang mana mereka ternyata hanya berpura-pura baik saja dan ingin menaklukkan kota tersebut. Sebab selama ratusan tahun, bangsa Dark Elf telah ditindas oleh manusia. Untuk itu mereka ingin membalas dendam dengan menghabisi para bangsawan. Namun Sohito mengatakan agar mereka tidak perlu terburu-buru melakukannya, sebab mereka baru saja melangkah sehingga mereka harus mengambil keputusan yang tepat. Esoknya Klaus dan anggotanya kini berpamitan untuk pergi ke dalam hutan. Sementara Kasel memulai kembali aktivitasnya dengan berpatroli serta berlatih sendirian. Beberapa hari kemudian, Klaus dan yang lainnya akhirnya menemukan sesuatu di dalam hutan. Klaus menyuruh kesatria lainnya untuk bersiap karena ia merasakan adanya aura yang aneh. Mereka pun diserang dari atas hingga membuat kesatria lainnya terkejut. Akibatnya hanya tinggal Klaus dan temannya saja yang masih hidup. Klaus menyuruh temannya itu untuk pergi melapor ke istana dan ia akan menahan para iblis itu. Prajurit tersebut akhirnya sampai ke istana dan melaporkannya kepada Bala. Para konselor kini mulai khawatir sebab iblis itu akan sampai di kota mereka. Moriham kini kembali mengingatkan Bala agar mereka memakai pasukan Blade Edge saja. Mereka tidak bisa mengirimkan kesatria begitu saja sebab jumlah iblisnya belum diketahui. Sementara itu Kasel telah mendapatkan kabar kalau Klaus masih di dalam hutan dan belum kembali. Tak lama kemudian, Flay datang menghampirinya dan memberitahukan hal itu juga kepada Kasel. Kasel akhirnya memutuskan untuk pergi menyelamatkan Klaus. Begitu pula dengan Flay karena Klaus juga merupakan teman masa kecilnya. Lalu ketika mereka berdua masuk ke dalam hutan, mereka menemukan para kesatria yang sudah dibantai. Namun mereka tidak menemukan adanya Klaus di tempat itu. Hingga saat Kasel akan melanjutkan pencariannya, mereka tiba-tiba saja diserang. Kasel akhirnya maju menyerang dan menghentikan para iblis tersebut.
Dari atas pohon, Castle ternyata sedang diawasi oleh seorang iblis bernama Nanjo. Castle yang merasa terpojokan kini memilih untuk kabur, akan tetapi ia langsung dihentikan oleh Nanjo. Castle dan Flay tak punya pilihan lain lagi selain melawannya. Namun Nanjo ternyata memiliki kekuatan yang kuat sehingga ia dengan mudahnya bisa memojokkan mereka berdua. Untungnya tiba-tiba saja Sohito datang membantu mereka. Sohito dan pasukannya akhirnya menghabisi iblis itu dan membuat Nanjo terpaksa harus mundur. Sohito lalu memperkenalkan dirinya dan menanyakan mengapa Castle berada di tempat itu, padahal ia bukanlah seorang tim pengintai. Castle menjelaskan bahwa ia yakin kalau belum semua kesatria telah dikalahkan. Untuk itu ia akan terus mencari Klaus sampai menemukannya. Sohito dan yang lainnya kini berniat untuk melanjutkan mengerjakan misi mereka, yaitu membantai iblis yang masih tersisa. Sementara itu Castle dan Flay yang sedang mengatur rencana tiba-tiba didatangi oleh dua orang. Mereka adalah Cleo dan Roy yang ingin agar mereka berdua mengikutinya, sebab seseorang telah meminta kepada mereka untuk membawa Flay dan Castle. Karena penasaran, mereka berdua pun akhirnya mengikuti Cleo. Saat sampai di pinggir pulau, Cleo kemudian mengatakan kalau yang memanggil mereka adalah Dominic. Flay dan Castle pun terkejut sebab Dominic adalah orang yang tinggal di Menara Sage. Mereka bisa mengenalnya karena dahulu sewaktu masih tinggal di panti asuhan, Dominic selalu datang ke panti asuhan mereka. Cleo lalu menunjukkan Menara Sage kepada mereka berdua dan mengatakan kalau mereka berdua akan ke sana. Namun menurut Flay, hanya orang-orang terpilih saja yang bisa ke Menara Sage. Cleo pun memberitahu mereka bahwa ia adalah salah satu orang yang terpilih. Ia kemudian menggunakan sihirnya dan membawa mereka terbang ke atas. Saat sampai di atas, Cleo langsung membawa mereka ke Menara Agung untuk menemui penyihir Sage yang agung. Namun ketika menemuinya, ternyata itu adalah Dominic. Mereka pun terkejut karena Dominic ternyata adalah penyihir Sage yang agung. Sebab sebelumnya, ketika masih di panti asuhan, mereka mengira kalau Dominic hanyalah penyihir biasa. Dominic mengatakan jika ia mengungkapkan identitasnya, maka pasti akan terjadi kekacauan di panti asuhannya. Dominic selalu memberitahu alasannya memanggil mereka berdua, yang mana ia ternyata ingin menunjukkan seseorang kepada mereka. Dan ketika melihatnya, ternyata itu adalah Klaus yang sedang terbaring di dalam kamar. Dominic mengatakan kalau Klaus baik-baik saja dan akan segera pulih kembali. Tak lama kemudian, Klaus pun kini sadar dan melihat mereka berdua. Castle lalu memberitahunya bahwa semua pasukan pengintai telah tewas dan hanya satu orang saja yang selamat. Namun para iblis sekarang sudah dihabisi oleh kelompok Sohito. Sementara itu Moriham dan Sohito kini sedang melakukan pertemuan dengan konselir bala. Ia pun menunjukkan bukti bahwa mereka telah mengalahkan pasukan iblis di hutan. Untuk itu Moriham ingin agar mereka tetap memperkerjakan Sohito dan kelompoknya. Moriham dan Sohito ternyata sengaja mendesak para bangsawan agar mereka bergantung kepada Sohito. Dengan begitu, Moriham nantinya bisa merebut posisi konselir dan menguasai kerajaan. Esoknya, Castle kembali menemui Klaus yang sudah semakin membaik. Lalu ketika sedang berbincang, Cleo pun datang memanggil mereka untuk menemui Dominic. Saat telah sampai di ruangan Dominic, mereka pun diberitahu kalau Dominic ingin mengatakan sesuatu yang penting. Dominic mengatakan kalau Castle adalah putra dari Raja Kile yang telah mengalahkan iblis 100 tahun yang lalu. Castle pun tidak percaya itu dan merasa telah dibohongi, sebab Raja Kile itu hidup 100 tahun yang lalu dan ibunya juga telah dihabisi oleh iblis sewaktu ia masih kecil. Dominic selalu mengatakan kalau ia akan menjelaskan semuanya kepada Castle. 100 tahun yang lalu, ketika Raja Kile masih muda dan masih menjadi seorang pangeran, ia memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap rakyatnya. Hingga saudari tirinya yaitu Ilya, yang juga merupakan elf hitam, selalu memperingatinya untuk berhati-hati. Lalu, suatu hari Pangeran Kile bertanya mengapa masih banyak warganya yang miskin, padahal kota mereka sudah makmur dan juga damai. Dominic mengatakan itu disebabkan karena peperangan yang cukup lama dengan negara tetangga. Perang itu membutuhkan uang dan keluarga yang kehilangan tulang punggungnya akhirnya menjadi miskin. Pangeran Kile pun bertekad
untuk lebih giat berlatih dan belajar agar bisa melindungi para warganya. Pangeran Kyle memiliki banyak impian yang ingin ia wujudkan, dan ia pun memilih Arteta sebagai pasangan hidupnya yang merupakan ibu dari Castle. Saat itu mereka berdua sangatlah bahagia, tapi kebahagiaan mereka tidaklah lama, karena ketika sang raja serta para bangsawan mengetahui hubungan Kyle dan Arteta, mereka pun diperintahkan untuk berpisah. Sebab Kyle adalah calon raja dan Arteta dianggap sebagai penghalang pernikahan politik bagi Kyle. Lalu di suatu malam, iblis datang menyerang dan menghancurkan desa-desa serta kota mereka. Pangeran Kyle dan pasukannya pun berhasil menghabisi para iblisnya. Namun akibat dari insiden itu, ayah Kyle yang merupakan seorang raja akhirnya tewas, sehingga Kyle secara otomatis menggantikan posisi ayahnya sebagai seorang raja. Raja Kyle kemudian bekerja sama dengan ras lainnya untuk mengalahkan para iblisnya. Semua ras pun setuju Kyle menjadi pemimpin peperangan karena dianggap pemberani dan bijaksana. Akan tetapi karena jumlah iblis yang terlalu banyak, membuat mereka kesulitan melawan. Raja Kyle yang terluka dalam peperangan akhirnya beristirahat di tempat pengungsian. Ia pun kembali lagi bertemu dengan Arteta di tempat tersebut. Dan saat itu, Arteta ternyata telah mengandung anak dari Raja Kyle, yaitu Castle. Lalu Raja Kyle pun mendapatkan wahyu dari Dewi Cahaya, yaitu Dewi Yuwa, yang mana Raja Kyle diberikan sebuah pedang suci, dan dengan pedang tersebut ia pun kini yakin bisa mengalahkan Raja Iblis. Sementara itu, Ilya tengah sibuk melakukan penelitian sihirnya tanpa ia ketahui kalau penemuannya itu akan berakibat buruk. Ilya mencoba membuat pedang suci tiruan dan hal itu membuat para penduduk kota marah. Mereka menganggap kalau itu adalah bentuk hujatan Ilya terhadap Dewi Cahaya Yuwa. Ilya sebenarnya membuat pedang suci tiruan itu agar bisa membantu Raja Kyle melawan iblis. Namun ketika Raja Kyle bertarung melawan Raja Iblis, Ilya tidak pernah muncul. Yang mana dalam perjalanannya menuju ke tempat Raja Kyle, Ilya malah tewas karena bertarung dengan iblis. Sehingga hanya Raja Kyle dan pemimpin ras lainnya saja yang bertarung melawan Raja Iblis. Akan tetapi setelah pertarungan itu, Raja Kyle dan Raja Iblis pun menghilang dan hanya tersisa pedang suci saja. Untuk mengamankan pedang itu, teman-teman dari Raja Kyle pun menyegelnya dengan kuncinya masing-masing. Hal itu mereka lakukan agar pedang suci bisa aman dan masih bisa digunakan bila manusia ingin melawan Raja Iblis lagi. Sementara itu Ilya yang sudah tewas kini divonis bersalah karena telah membuat pedang suci tiruan itu. Akibatnya semua elf hitam yang berada di kota dianiaya serta diusir keluar dari kota tersebut. Dominic selalu memberitahu tentang ibunya yang masih bisa hidup setelah kejadian 100 tahun itu. Dominic sebenarnya telah sengaja membuat ibu Castle tertidur karena yang bisa menggunakan pedang suci hanyalah keturunan dari Raja Kyle. Untuk itu ia sengaja membuat Arteta tertidur agar ketika Raja Iblis bangkit, anak Raja Kyle bisa melawannya. Dominic juga yakin kalau sebentar lagi Raja Iblis akan bangkit kembali, sebab ia melihat pergerakan para iblis sekarang mulai lebih agresif. Untuk itu ia ingin agar Castle harus mengambil pedang suci dan mengalahkan Raja Iblis. Agar bisa membuka segelnya, Castle harus pergi menemui teman-teman dari Raja Kyle. Ia sebenarnya ingin menemani Castle untuk pergi menemui mereka, akan tetapi ia tidak bisa meninggalkan Menara Sage. Ia kemudian menyuruh Cleo dan Roy masuk ke dalam yang dari tadi tengah mengintip. Dominic pun memberitahu mereka bahwa mereka berdua akan menemani Castle pergi mengambil pedang sucinya. Cleo dan Roy sangat senang serta berjanji akan melindungi Castle yang merupakan pewaris dari Raja Kyle. Castle akhirnya meninggalkan Menara Sage untuk memulai perjalanannya mencari pedang suci. Lalu ketika akan masuk ke dalam hutan Elidora, mereka tiba-tiba saja dihadang oleh para iblis. Roy akhirnya maju sendirian untuk menghabisi para iblis itu. Hingga dari belakang, iblis itu pun juga dihabisi oleh penjaga hutannya yang bernama Mia. Castle dan yang lainnya kemudian memperkenalkan diri mereka kepada Mia, yang mana Mia ternyata sudah menunggu mereka dan akan mengantar mereka bertemu pemimpin klannya. Namun ketika masuk di dalam hutan itu, para penghuni hutan menolak mereka. Castle dan yang lainnya pun merasa kalau mereka sedang diawasi. Mia lalu menyuruh mereka bergegas untuk mengikutinya.
Akan tetapi, ketika Kasel dan yang lainnya berusaha mengikuti Mia, mereka malah kehilangan jejaknya. Saat mencoba mencari Mia, mereka malah diarahkan keluar dari hutan itu. Di sisi lain, Mia kini menyadari kalau Kasel dan yang lainnya sudah menghilang. Ia akhirnya meminta kepada para penghuni hutan itu agar membuka jalannya. Ia mengatakan bahwa ia tahu kalau mereka memang membenci manusia. Bahkan ia sendiri juga membenci manusia. Tapi pemimpin klan mereka telah menyuruhnya untuk membawa Kasel, sehingga ia tidak punya pilihan lain selain membawa manusia ke dalam hutan. Sementara itu Kasel dan yang lainnya didatangi oleh anak dari monster pohon bernama Neka. Neka mengajak mereka untuk mengikutinya karena ia akan menunjukkan jalannya. Kasel beserta yang lainnya akhirnya mengikutinya dan kini berhasil bertemu kembali dengan Mia. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi bersama-sama. Namun karena hari mulai gelap, Mia memutuskan untuk beristirahat sembari menunggu malam berakhir. Lalu ketika Roy datang membawa makanan yang ia cari, Mia memberitahu mereka bahwa itu semua bisa dimakan. Akan tetapi Cleo tidak percaya karena menurutnya jamur itu beracun. Kasel langsung saja mengambil jamur itu dan memakannya tanpa memasaknya terlebih dahulu. Malamnya, Kasel dan Neka kemudian latihan pedang bersama. Hal itu membuat Mia semakin terkejut karena Neka sudah akrab dengan Kasel. Menurutnya, Neka sepertinya menilai Kasel dan yang lainnya sebagai manusia yang berbeda dari biasanya. Mia akhirnya memutuskan pergi berkeliling untuk memeriksa keadaan sekitar. Cleo pun mengatakan kalau dalam sejarah hanya Raja Kile saja yang telah diberikan pedang suci oleh Sang Dewi. Tidak pernah terdengar ada seorang pun lagi, baik sebelum Raja Kile atau sesudahnya, yang mendapatkan pedang tersebut. Menurut Cleo, sepertinya Raja Kile diberikan pedang itu karena ia memang hebat. Jika Kasel adalah pewaris Raja Kile, maka Kasel pastinya juga akan menjadi hebat. Apalagi, ia juga mendengar bahwa pedang suci bisa memberikan seseorang kekuatan. Bagi Kasel, ia sebenarnya sama sekali tidak peduli apakah ia pewaris Raja Kile atau bukan. Ia hanya ingin melindungi umat manusia dan untuk melindunginya maka ia membutuhkan kekuatan. Untuk itulah ia setuju pergi mencari pedang suci tersebut. Cleo juga memberitahu Kasel bahwa dalam sejarah 100 tahun yang lalu, Raja Iblis sebenarnya dibangkitkan oleh penyihir Maduk. Sehingga bila Raja Iblis bangkit lagi, berarti ada seorang penyihir yang telah membangkitkannya. Menurut Roy, bagaimanapun sejarah 100 tahun yang lalu, mereka harus segera mendapatkan pedang sucinya sebelum Raja Iblis bangkit kembali. Lalu tiba-tiba saja mereka mendengar adanya suara teriakan monster. Mia kemudian datang menghampiri mereka dan mengajak mereka untuk pergi memeriksanya. Yang mana setelah sampai di sumber suaranya, ternyata itu adalah iblis. Mereka kemudian mulai menyerang iblis itu, tapi mereka sama sekali tidak bisa mendekatinya. Hingga Neka yang melihat ayahnya telah dihabisi, menjadi marah dan maju menyerang. Namun ia malah dengan mudahnya tertangkap oleh iblis itu. Mereka semua pun kini berusaha menyelamatkan Neka. Mia kemudian menyuruh mereka untuk pergi saja karena kemunculan iblis itu di dalam hutan bukanlah urusan mereka. Akan tetapi mereka semua tidak mau pergi karena ingin menyelamatkan Neka. Hingga Kasel yang berusaha mendekati iblis tersebut malah ikut tertangkap. Iblis itu lalu berusaha memasukkan Kasel ke dalam cairan asamnya. Neka yang melihatnya kemudian menyerang iblis itu dengan pedang kayunya. Namun hal itu membuat iblis tersebut marah dan akhirnya menghabisi Neka. Melihat Neka yang mati di depannya membuat Kasel sangat marah dan berusaha menghabisi iblis tersebut. Setelah kejadian itu, pemimpin klan Mia yang juga teman dari Raja Kile, yaitu Selena, kini datang menemui mereka. Ia berterima kasih kepada Kasel karena sudah melindungi hutannya, serta apa tujuannya datang ke hutannya. Ia berterima kasih kepada Kasel karena sudah melindungi hutannya, serta menanyakan apa tujuannya datang ke hutannya. Kasel mengatakan bahwa ia datang untuk meminta segel dari pedang suci. Selena menjelaskan ia memang bisa membuka segel pedang suci, tapi ia tidak akan membukanya sebelum ia yakin kalau Kasel pantas memilikinya. Sebab pedang suci bisa memberinya kekuatan yang hebat, sehingga pedang tersebut tidak boleh disalahgunakan. Kasel pun berusaha meyakinkan Selena bahwa ia sangatlah membutuhkan kekuatan itu untuk melindungi umat manusia.
私が封印を解けば魔王を倒すことができるほど強大。 Namun Selena mengatakan agar mereka beristirahat terlebih dahulu dan mereka akan membahas hal itu pada esok harinya. Mereka kemudian dibawa ke tempat Selena untuk beristirahat. Akan tetapi sebelum itu, Castle dan yang lainnya terlebih dahulu ingin menguburkan sisa dari Neka. Setelah itu mereka pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun Castle meminta untuk keluar sebentar menenangkan dirinya. Sementara itu Selena bertanya kepada Mia, apakah Castle pantas memegang pedang suci itu? Mia mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan jawabannya. Sebab walaupun Castle bisa mengalahkan iblis, tapi ia dipengaruhi oleh amarahnya. Selena pun memberitahunya agar Mia harus memberikan jawabannya karena Mia sudah melihat bagaimana perilaku Castle. Untuk itu ia akan menunggu jawaban dari Mia pada esok harinya. Lalu ketika Mia keluar, ia melihat Castle yang saat itu sedang meminta maaf kepada Neka. Castle mengatakan kalau ia sangat bersedih karena tidak bisa menyelamatkan Neka. Memang benar ia mengalahkan iblisnya, tapi itu karena ia dikuasai oleh amarahnya. Ia berjanji akan menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih kuat. Tiba-tiba tunas dari Neka pun muncul sehingga membuat Castle terkejut. Mia akhirnya menghampiri Castle dan menjelaskan kalau itu menandakan Neka sedang senang dan mencoba menghibur mereka. Esoknya Selena pun bertemu lagi dengan Castle dan sebelum membahas tentang segelnya, ia kembali menanyakan pendapat dari Mia tentang Castle. Menurut Mia, Castle memanglah pantas untuk memegang pedang sucinya. Walau sebelumnya Castle dikuasai oleh amarahnya, tapi Castle sudah menyadari kesalahannya itu. Selena yang percaya dengan pendapat Castle kini bersedia membuka segel pedang sucinya untuk Castle. Selena lalu mendekati Castle dan mulai membacakan mantra pembuka segelnya. Setelah itu Selena memberitahu Castle bahwa setiap kali segelnya terbuka, Castle akan mendapatkan kekuatan dari pedang suci itu. Ia juga memberitahunya untuk dua segel lainnya yang saat ini sedang dipegang oleh teman-teman Raja Kile. Segel kedua dipegang oleh Atola yang merupakan pemimpin orc di Gunung Ogia. Segel yang ketiga dipegang oleh Papel yang berada di Gunung Salju Winland. Lalu tiba-tiba mereka pun merasakan adanya energi iblis. Saat pergi memeriksanya, ternyata itu adalah iblis yang sebelumnya yang bangkit kembali. Ketika Mia akan menyerangnya, ia pun dihentikan oleh Selena karena ia ingin agar Mia melihat kekuatan Castle. Dan memang benar, Castle yang telah mendapatkan kekuatan kini dengan mudahnya mengalahkan iblis itu. Setelah mengalahkan iblisnya, Castle dan yang lainnya akhirnya melanjutkan perjalanannya. Selena lalu memberitahu Mia bahwa sebenarnya jika Mia mau, ia bisa pergi menemui Castle mencari pedang sucinya. Namun Mia menolaknya karena ia sudah memiliki tugas untuk menjaga hutan mereka. Selena mengatakan bahwa jika menjaga hutan, ia sendiri bisa melakukannya. Sementara itu Castle dan yang lainnya kini telah keluar dari hutan. Akan tetapi tiba-tiba saja Nonja datang menyerang mereka. Serangan yang dilancarkan oleh Nonja kali ini bisa ditahan oleh Castle. Nonja pun terkejut karena melihat perubahan dari Castle. Ia merasa kalau Castle berbeda dari sebelumnya yang dengan mudah ia bisa kalahkan. Nonja menanyakan mengapa Castle memiliki aura kekuatan dari pedang suci. Cleo pun memberitahunya kalau itu memanglah wajar karena Castle merupakan keturunan dari Raja Kile. Mengetahui hal itu, Nonja pun bergumam kalau pedang suci adalah kutukan dari Dewi Yuwa. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk pergi ke Gunung Ogia. Hingga setelah berjalan beberapa hari, mereka akhirnya sampai di kota dekat Gunung Ogia. Saat masuk di dalam kota, Cleo meminta agar mereka berkeliling sebentar di kota itu. Namun Castle mengatakan agar mereka harus tetap berjalan untuk mengejar waktu. Cleo pun terus memaksanya sehingga mereka memutuskan untuk tinggal semalam di kota itu. Karena jika mereka melanjutkan perjalanan sekarang, kemungkinan mereka akan bermalam di luar lagi. Untuk itu mereka pun memutuskan tinggal semalam di kota itu dan bermalam di penginapan. Cleo akhirnya membawa mereka berkeliling di kota itu dan berbelanja menggunakan uang Flay. Hingga saat akan menyewa penginapan, uang mereka pun kini telah habis. Cleo yang merasa bersalah akhirnya pergi mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan uang tambahan. Cleo pun mendapatkan mereka pekerjaan di sebuah penginapan. Dengan bekerja di situ, mereka bisa tidur juga di penginapan tersebut. Flay dan Roy akan menjadi pelayan di tempat itu, sedangkan Castle akan mengurus kayu bakarnya.
dan Cleo menjadi kokinya di dapur bersama para koki lainnya. Hal itu membuat para koki lainnya meminta agar Cleo menunjukkan lagi sihirnya. Cleo sebenarnya sudah menolak untuk menunjukkannya karena sihir bukanlah untuk dipamerkan. Namun para koki itu terus memuji Cleo yang sangat hebat karena bisa menggunakan sihir. Cleo akhirnya menunjukkan sedikit sihir apinya kepada mereka semua. Akan tetapi hal itu malah membuat dapurnya terbakar dan membuat masalah bagi mereka. Mereka semua akhirnya tidak diizinkan tidur di penginapan itu dan terpaksa harus tidur di luar. Roy kemudian memberitahu mereka kalau di Menara Sage Cleo adalah orang yang jenius. Namun di dunia luar, Cleo sebenarnya sama sekali tidak mengetahui apa-apa tentang dunia luar. Untuk itu Dominic selalu memberitahu Cleo agar mengendalikan kekuatannya dan memanfaatkannya dengan baik. あの才能をどう生かしていくかが。クレオ、隣いい？ Esoknya ketika mereka bangun, Roy sudah tak ada dan menitipkan surat kalau ia akan pergi mencari uang. Sementara Cleo kini datang memberitahu mereka bahwa ia telah menemukan mereka pekerjaan yang baru. Ada sebuah restoran di pinggir kota yang sedang mencari para pekerja. Di sisi lain, Cleo yang masih berada di kota ternyata ingin menjual senjatanya. Lalu Castle dan yang lainnya akhirnya pergi ke restoran itu untuk bekerja. Mereka pun langsung diterima dan mulai melakukan pekerjaannya. Castle diberi pekerjaan untuk memperbaiki semua perabotan rumah. Sementara Flay dan Cleo akan melakukan bersih-bersih di rumah itu. Cleo yang diketahui seorang penyihir akhirnya diberi tugas lebih banyak lagi. Hingga saat telah selesai, mereka pun diberi makan oleh nenek tersebut. Castle kemudian mempertanyakan mengapa nenek itu tidak mempromosikan saja restorannya padahal makanannya sangat enak. Nenek itu mengatakan kalau itu tidaklah perlu karena ia juga tidak bisa memasak dengan porsi yang banyak. Sebab ia memasak hanya menggunakan arang saja. Saat Cleo akan mengeluarkan sihir apinya, ia langsung dihentikan oleh nenek itu. Sebab dahulu kala, di tempatnya itu sebenarnya banyak bangunan. Sebelumnya telah terjadi peperangan di tempat itu, namun api yang muncul dalam peperangan itu membuat semuanya hancur. Yang tersisa kini hanya restorannya saja dan dirinya. Setelah makan, Cleo pun kini merenungkan tentang kekuatannya yang tidak boleh disalahgunakan. Akan tetapi, tiba-tiba saja ia mendapatkan serangan yang mana itu ternyata adalah para iblis. Iblis itu juga mulai menyerang restoran tersebut sehingga Castle harus melawan mereka. Iblis itu kini berhasil masuk ke dalam dan Flay bergegas mengeluarkan nenek tersebut dari rumahnya. Sementara Castle dan Cleo masih berusaha menghabisi semua iblisnya. Hingga ketika Cleo akan mendapatkan serangan, nenek itu pun membantunya. Cleo yang akan menggunakan sihirnya langsung teringat dengan perkataan nenek tersebut. Untungnya, nenek itu menyadari perkataannya sebelumnya dan menyuruh Cleo untuk menyelamatkan teman-temannya. Cleo pun kini tersadar kalau sihirnya bisa juga untuk menyelamatkan teman-temannya. Ia akhirnya mengeluarkan sihir apinya dan menghabisi semua iblisnya. Setelah mengalahkan para iblisnya, Roy akhirnya datang dengan membawa uang untuk mereka. Dan esoknya, mereka kini melanjutkan lagi perjalanannya ke Gunung Ogia. Sementara itu Sohito dan kelompoknya masih terus memberantas iblis yang ada di hutan. Semua iblis yang ada di hutan itu dengan mudahnya mereka kalahkan. Setelah selesai, ia kemudian pergi melaporkannya kepada Moriham. Namun Moriham memberitahunya bahwa konselir bala sedang mencarinya. Kemungkinan akan dilakukan pembersihan iblis secara menyeluruh. Ketika Sohito pergi menghampiri konselir bala, ternyata ia sedang bersama dengan Putri Scarlet. Yang mana saat itu Ophelia sedang menunjukkan bintang-bintang kepada mereka kalau tak lama lagi bintangnya akan sejajar. Jika itu terjadi, maka tak lama lagi Raja Iblis akan bangkit. Konselir bala pun menjadi cemas sebab mereka sekarang tidak memiliki pedang suci bahkan pahlawan seperti Raja Kile. Akan tetapi Scarlet mengatakan bahwa ia akan bertarung melawan Raja Iblis dengan para kesatrianya. Ketika mereka akan pergi, Sohito akhirnya menghampiri konselir bala. Konselir bala kemudian memperkenalkan Putri Scarlet kepada Sohito yang juga merupakan komandan kesatria. Scarlet mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Sohito karena sudah membantu kerajaan. Untuk itu ia ingin agar Sohito ikut bergabung dengan mereka dalam rapat pembasmian iblis. Esoknya rapat pembasmian iblis pun dimulai dan telah berkumpul para kesatrianya.
Tak lama kemudian, Sohito datang dan kini diperkenalkan oleh Scarlet sebagai rekan baru mereka. Namun salah seorang bangsawan bernama Shieta menolak jika Sohito bergabung, sebab Sohito adalah ras yang sama dengan Ilya yang sudah menghina Dewi Cahaya. Shieta lalu memberikan uangnya serta mengatakan agar Sohito dan kelompoknya sebaiknya membersihkan tikus yang ada di kota saja. Akan tetapi Sohito mengembalikannya dan mengatakan sebaiknya ia fokus kepada iblisnya, karena jika iblisnya menyerang kota, Shieta juga tak akan selamat. Scarlet kemudian memberitahu mereka apa yang diperbuat oleh Ilya tidak ada hubungannya dengan Sohito, sehingga mulai sekarang Sohito dan kelompoknya adalah rekan mereka. Shieta yang tidak terima dengan hadirnya Sohito kemudian pergi menghampiri ayahnya, yang mana ayahnya juga merupakan petinggi dari kerajaan. Namun ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa sebab itu sudah diputuskan bersama dan juga oleh konselir bala. Sementara itu kelompok Sohito yang bernama Tama saat itu sedang berbelanja makanan. Ia pun diberikan makanan secara gratis karena orang-orang sudah tahu kalau kelompoknya yang telah melindungi kota dari iblis. Saat Tama akan pulang, ia tiba-tiba saja disergap oleh beberapa orang. Ia tak bisa melawan sebab Sohito telah melarang mereka membuat keributan di kota. Untungnya temannya yang bernama Pitan datang membantunya. Setelah kejadian itu, Sohito pun melaporkannya kepada Moriham agar memperingati Shieta. Ia yakin kalau Shieta lah dalang dari penyerangan Tama, karena ketika ia muncul di dalam rapat, Shieta sangat menolaknya. Moriham pun mengatakan kalau Shieta adalah calon tunangan dari Putri Scarlet, sehingga ia sangat ingin mendapatkan pencapaian yang bisa diakui oleh Putri Scarlet, dan kemungkinan ia iri kepada Sohito. Ia lalu menyuruh Sohito untuk mencari buktinya dan ia yang akan mengatasi Shieta. Setelah itu Sohito pergi menemui Putri Scarlet yang telah memanggilnya. Putri Scarlet ternyata sudah tahu atas apa yang menimpa kelompok Sohito. Ia pun meminta maaf atas kejadian itu dan berjanji akan mencari pelakunya. Sohito kemudian kembali ke markas dan disambut oleh Sipit yang merupakan adiknya. Sohito pun melihat pisau yang ada di meja dan menanyakan hal itu kepada Sipit. Sipit mengatakan kalau itu adalah pisau yang digunakan orang-orang yang menyerang Tama. Ketika Sohito melihatnya, ia pun langsung teringat kalau itu adalah lambang dari keluarga Shieta. Di sisi lain, Shieta yang sedang menaiki kereta kuda bersama dengan ayahnya tiba-tiba saja dihentikan oleh seseorang. Ketika Shieta turun memeriksanya, ternyata itu adalah Sohito. Sohito langsung saja maju mendekati Shieta dan bersiap menghabisinya. Shieta yang ketakutan kemudian bergegas melarikan diri, tapi ia pun dihentikan oleh Sipit. Shieta pun yang mencoba melawan dengan mudahnya dikalahkan. Ketika Sohito akan menghabisinya, ayah Shieta kemudian turun dan memohon agar Sohito memaafkan mereka. Ia berjanji tidak akan mengganggu Sohito dan kelompoknya lagi. Sementara itu Kasel dan yang lainnya kini tengah melanjutkan perjalanannya. Mereka kemudian dikejutkan oleh seorang anak kecil yang tiba-tiba muncul. Anak tersebut bernama Elisa dan langsung berlari meninggalkan mereka. Roy pun berpendapat sepertinya ada sebuah desa di sekitar hutan itu. Benar saja, ketika mereka mencari anak itu, mereka pun menemukan sebuah desa. Kepala desanya lalu menghampiri mereka dan memberitahukan bahwa di desanya sekarang terdapat banyak pengungsi. Kota di bagian utara banyak yang diserang oleh iblis sehingga mereka lari ke desanya untuk mengungsi. Flay dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak di desa itu agar bisa membantu penduduk desanya. Lalu ketika Flay sedang bermain bersama anak-anak, ia kembali melihat Elisa. Saat mendekatinya, sama seperti sebelumnya, Elisa langsung saja melarikan diri. Flay kemudian pergi menemui Kasel serta yang lainnya dan meminta agar mereka tidur satu malam saja di tempat itu, sebab ada sesuatu yang ia ingin lakukan sebelum mereka pergi. Mereka pun setuju dengan permintaan Flay karena mereka yakin Flay pasti memiliki suatu alasan. Flay akhirnya kembali menemui anak-anak itu dan mengajak mereka bermain bersama. Mulai dari mengajari mereka cara membuat kalung bunga sampai mengajari mereka cara menggambar. Akan tetapi semua itu sama saja, Elisa masih juga tidak mau didekati oleh Flay. Hingga ketika Flay pergi mencari Elisa,
Ia melihat Elisa yang sedang berdiri di depan bunga. Flay kemudian mendekatinya dan mencoba menenangkan Elisa agar menceritakan apa yang terjadi. Elisa pun menceritakan kalau orang tuanya ternyata telah dihabisi oleh iblis. Flay pun berusaha menenangkan Elisa yang saat itu tengah melepaskan kesedihannya. Setelah itu, Flay mengajak Elisa untuk membuat kue dengan bunga tersebut. Dan ketika telah selesai, mereka pun menghidangkan kue itu kepada anak-anak yang lainnya. Kue tersebut ternyata sangat enak dan disukai oleh anak-anak itu. Hal tersebut pun membuat Elisa senang dan kini tidak menjauh lagi dari teman-temannya. Sorenya, ketika Cleo sedang berada di samping rumah, ia mendengar kepala desa yang kala itu tengah berbicara dengan Flay. Kepala desa sangat berterima kasih kepada Flay karena sudah memperhatikan anak-anak di tempat itu. Ia pun meminta agar Flay tinggal di tempat tersebut agar anak-anaknya bisa terbantukan. Malamnya, saat Flay meminta izin untuk pergi mengecek anak-anak yang sedang tidur, Cleo kemudian memberitahu Castle dan Roy bahwa Flay telah diajak untuk tinggal di tempat itu. Cleo sebenarnya sangat takut jika Flay keluar dari tim mereka, sebab hanya Flay saja yang bisa menengahi permasalahan mereka. Menurut Castle, sepertinya Flay tidak akan menerimanya sehingga mereka tidak perlu khawatir. みんなフレイに感謝しない。 今朝もフレイのことをいい Sementara itu Flay yang pergi memeriksa anak-anak dikejutkan oleh Elisa yang masih terbangun. Elisa meminta agar Flay jangan pergi meninggalkannya. Esoknya, Castle dan yang lainnya akhirnya berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Kepala desa sangat berterima kasih kepada mereka karena sudah membantu desanya. Namun sebelum itu ia ingin agar mereka menunggu sebentar karena para warganya ingin membuatkan mereka roti sebagai ucapan terima kasihnya. Castle dan yang lainnya pun tak bisa menolak sehingga mereka memutuskan untuk menunggu. Lalu Flay pergi sebentar menemui Elisa dan berpamitan. Akan tetapi Elisa malah membawa Flay ke sebuah gubuk dan langsung menguncinya. Di sisi lain, Castle mulai khawatir karena Flay belum juga muncul padahal mereka sudah akan berangkat. Castle akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Flay. Ia pun bertemu dengan Elisa dan menanyakan keberadaan Flay. Karena tak bisa berbohong, Elisa pun kini mengantarkan Castle ke tempat Flay. Namun tiba-tiba saja mereka diserang oleh iblis yang muncul dari dalam tanah. Flay yang berada di dalam merasakan kalau iblisnya bukan hanya satu saja. Ia kemudian berusaha mendobrak pintu itu dengan kapak yang ia temukan. Dan ketika iblis yang satunya muncul, ia kini telah keluar dan berhasil melindungi Elisa. Mereka berdua akhirnya bekerja sama mengalahkan iblis tersebut. Setelah mengalahkan iblisnya, mereka pun kini berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Dan Elisa kini sudah tak bersedih lagi dan berjanji jika bertemu lagi dengan Flay, ia akan membuatkan kue yang enak. Castle dan yang lainnya kemudian sampai di sebuah desa yang telah terbengkalai akibat diserang iblis. Mereka pun melihat seseorang dan Castle mencoba mendekatinya untuk bertanya. Akan tetapi orang tersebut ternyata telah menjadi undead. Untungnya Roy dengan sigap langsung menghabisi undead tersebut. Namun setelah menghabisinya, undead yang lain pun mulai bermunculan. Hingga Cleo melihat ada cahaya di sebuah rumah dan mereka akhirnya bergegas menuju rumah tersebut. Rumah itu ditinggali oleh seorang pria bernama Johan. Roy kemudian menanyakan mengapa bisa ada undead di tempat itu. Johan pun menceritakan bahwa itu semua bermula ketika para iblis datang menyerang desa mereka. Para penduduk banyak yang terbunuh dan banyak juga yang berhasil melarikan diri. Akan tetapi ada juga beberapa yang tidak bisa melarikan diri, termaksud dirinya. Karena ketakutan, mereka pun memilih untuk bersembunyi di dalam rumah. Para iblis itu kemudian membawa para mayat penduduk dan beberapa hari kemudian orang-orang yang telah mati kembali lagi ke desa. Para warga desa yang kembali itu lalu menyerang warga desa yang masih hidup. Dan kini hanya tersisa dirinya saja yang masih hidup di desa tersebut. Lalu Flay pun melihat sebuah bunga yang ada di ruangan itu dan seketika mengingat Elisa. Johan pun terkejut mendengar nama itu karena ternyata Elisa adalah anaknya. Mereka pun memberitahu kalau Elisa masih hidup dan berada di pengungsian dekat dari desanya itu. Johan sangat senang karena mengetahui anaknya masih hidup. Namun ia mengatakan
bahwa ia tak bisa meninggalkan tempat tersebut karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Mereka pun dipersilakan beristirahat di rumahnya sebab sekarang hari sudah malam. Castle dan yang lainnya kemudian mendiskusikan apa yang telah terjadi. Roy memberitahu mereka bahwa orang-orang yang kembali ke desa itu adalah undead. Dan undead itu bukanlah manusia yang hidup kembali, melainkan hanya mayat hidup yang digerakkan dan dikendalikan oleh iblis. Untuk itu mereka tidak boleh ragu dalam menghabisi para undead nantinya. Lalu saat sedang tidur, Castle pun mendengar sebuah suara dan keluar untuk memeriksanya. Ketika turun ke ruangan bawah tanah, ia melihat Johan yang kala itu sedang berbicara dengan undead. Castle pun sangat terkejut dan kembali memberitahukan hal itu kepada yang lainnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk menanyakan hal tersebut kepada Johan. Saat Johan naik ke atas, ia terkejut karena melihat Castle serta yang lainnya sedang menunggunya. Castle akhirnya menjelaskan bahwa mereka sudah tahu kalau di ruang bawah tanah itu ada undead. Johan pun memberitahu mereka bahwa undead itu adalah Lisa yang merupakan istrinya. Menurutnya Lisa hanya sedang sakit dan ia akan segera menyembuhkannya. Mereka semua kini mulai memberikan pengertian kepada Johan bahwa undead adalah mayat dan orang-orang yang sudah menjadi itu sudah mati serta tidak bisa dihidupkan kembali. Fly mengatakan bahwa seharusnya Johan lebih memperhatikan Elisa yang masih hidup. Castle pun menambahkan sebaiknya Johan segera pergi menemui Elisa karena jarak desanya dengan pengungsian Elisa tidaklah jauh. Daripada Johan mengurus mayat hidup, lebih baik Johan menemui anaknya yang berada di tempat asing. Johan akhirnya memberitahu mereka untuk membiarkan dirinya sendirian. Ia kemudian pergi menemui Lisa dan menunjukkan pita yang ia pakai saat pernikahan mereka. Namun tali yang mengikat Lisa tiba-tiba saja putus dan ia pun berhasil menyerang Johan. Mendengar suara teriakan Johan, Castle dan yang lainnya kemudian datang memeriksanya. Mereka lalu kembali mengikat Lisa dan menyuruh Johan untuk menghabisi Lisa. Sebab sekarang itu bukanlah Lisa, melainkan hanya mayat yang sudah dikendalikan oleh iblis. Roy kemudian bersiap untuk menghabisi Lisa karena ia melihat Johan tak sanggup melakukannya. Akan tetapi, Johan berusaha menghentikan Roy karena ia tak ingin jika mereka melukai Lisa. Lalu tiba-tiba terdengar suara kekacauan di atas dan mereka pun tahu kalau itu pasti ulah dari para undead. Saat memeriksanya, ternyata memang benar para undead sudah berkumpul di depan rumah Johan. Mereka pun mulai bekerja sama menghabisi para undead yang datang. Di sisi lain, Johan yang sedang bersedih kini mengambil pisaunya. Ia akhirnya telah menguatkan hatinya untuk menghabisi istrinya yang telah menjadi undead. Sementara itu Sohito dan kelompoknya yang kembali ke kota setelah mengalahkan para iblis kini disambut bagaikan pahlawan oleh para warga kota. Sohito kemudian pergi melaporkan misinya ke ruang rapat. Namun di dalam ruangan itu tidak ada Putri Alice dan hanya ada Klaus. Sebelum Sohito pergi, Klaus pun mengucapkan terima kasih kepada Sohito sebab sebelumnya Sohito sudah menyelamatkan dua juniornya di dalam hutan. Sohito lalu pergi menemui Putri Scarlet yang saat itu sedang berbicara dengan Mariam. Sohito datang melaporkan bahwa ia telah menyelesaikan misinya. Putri Scarlet kemudian mengajak Sohito pergi ke suatu tempat sebab ia ingin berbicara dengannya. Scarlet mengatakan bahwa ia sudah memerintahkan beberapa kesatria untuk berjaga di desa dan bukan hanya di kota saja. Ia juga telah sadar bahwa selama ini mereka hanya menjaga para bangsawan yang ada di kota saja. Padahal ia yang merupakan putri seorang raja harusnya melindungi seluruh warganya tanpa pilih kasih. Ia pun ingin agar Sohito tetap membantu mereka dalam melawan para iblis. Lalu Sohito dan yang lainnya kini telah mendapatkan banyak makanan enak. Tidak seperti waktu pertama kali mereka muncul di kota itu, mereka hanya makan roti saja. Esoknya, Putri Scarlet kembali memimpin pertemuan para kesatria. Ia memberitahukan bahwa Ophelia telah menunjukkan kalau sebentar lagi bintang-bintang akan sejajar, yang mana itu menandakan kalau tak lama lagi, Raja Iblis pasti akan segera bangkit. Untuk itu sebagai seorang kesatria, mereka harus mencegah hal itu terjadi. Putri Scarlet lalu menanyakan bagaimana pendapat dari para kesatrianya. Menurut Sohito, sebaiknya mereka memeriksa tempat terakhir kali Raja Iblis menghilang, karena bisa jadi tempat itulah nantinya akan menjadi tempat kemunculan Raja Iblis. Namun menurut Putri Scarlet,
mereka tidak bisa mengirimkan sedikit pasukan di tempat itu. Karena jika mereka melihat ada penyihir yang akan membangkitkan Raja Iblis, maka mereka harus segera menghentikannya dan melawannya. Sohito lalu menyarankan agar Putri Scarlet memberikan barisan depan kepada mereka, sebab mereka telah mengetahui kondisi di luar, sementara pasukan yang lainnya belum terbiasa berada di luar kota. Putri Scarlet pun setuju dan menyuruh para kesatria untuk bersiap menuju tempat Raja Iblis. この前ここに女がいただから行ってみたらどうだ? Sementara itu, Tama pergi ke toko roti yang sebelumnya memberikannya roti gratis. Ia datang ingin menemui anak dari pemilik toko roti yang sebelumnya sangat ramah kepadanya. Tama sangat malu menemui wanita itu karena ia ternyata memiliki perasaan kepadanya. Wanita tersebut yang bernama Sela kemudian mengajak Tama untuk makan bersama di taman. Tama pun memberitahu Sela bahwa ia sangat senang karena baru pertama kali ini mendapatkan ucapan terima kasih. Menurut Sela, selama Tama berjuang untuk melindungi kota, maka Tama berhak mendapatkan itu walaupun ia adalah elf hitam. Dari belakang, ternyata Pitan sedang mengikuti Tama. Hingga malamnya, ketika Tama pulang, ia pun langsung dihajar oleh Pitan. Sebab mereka sudah tahu apa yang diperbuat oleh Tama, yaitu ia diam-diam menemui wanita di kota. Tak lama kemudian, Sohito pun datang dan menghentikan perkelahian mereka. Ia menyuruh Tama untuk menenangkan pikirannya dan memikirkan situasi mereka secara dewasa. Tama akhirnya keluar merenungkan apa yang sudah ia perbuat. Saat itu, Sipit mendatangi Tama dan memberitahukannya bahwa ia sebenarnya tidak mempermasalahkan bila Tama harus mendekati wanita itu. Namun ia harus mengerti mereka tidak boleh berhenti hanya karena seorang wanita. Apalagi sekarang rencana Sohito sudah berjalan sangat sempurna. Jika Tama menghalangi rencana dari Sohito, maka ia sendiri yang akan menghabisi Tama. Sohito akan menjadi pemimpin di kota itu dan menguasai kotanya. Hanya dengan begitu, mereka bisa menyingkirkan orang-orang yang tidak menyukai ras dari elf hitam. Jika Tama menghalangi rencana dari Sohito, maka ia sendiri yang akan menghabisi Tama. Sohito akan menjadi pemimpin di kota itu dan menguasai kotanya. Hanya dengan begitu mereka bisa menyingkirkan orang-orang yang tidak menyukai ras dari elf hitam. 幸せになろうと思うなら、あの時はお前を殺す。 Esoknya, Tama kembali lagi menemui Sela di tempat yang sama. Tama pun menceritakan apa yang terjadi kepada keluarganya sewaktu ia kecil, yang mana ibunya telah dihabisi orang-orang dari kota karena mereka adalah elf hitam. Ia berhasil selamat karena melarikan diri ke hutan, dan di hutan itu ia pun bertemu dengan Sohito yang merupakan pemimpin kelompoknya sekarang. Ia memberitahukan cerita ini kepada Sela karena menurutnya mereka pasti tak akan bisa bersama, sebab ada dinding tak terlihat di antara mereka berdua dan ia tak bisa menghancurkannya. Ia pun sekarang bertarung melawan iblis, bukan demi kota mereka, melainkan demi mengubah dunia. 俺はこの世界を変えてみせる。さよなら、シーラ。 Sementara itu di suatu tempat, terlihat seorang pria yang sedang berdiri di atas tebing. Ia kemudian didatangi oleh Nonja yang ingin melaporkan tentang misinya. Pria tersebut ternyata adalah seorang penyihir yang akan membangkitkan Raja Iblis dan bernama Madul. Madul memberitahu Nonja bahwa sebentar lagi kejadian 100 tahun yang lalu akan terulang kembali. Jika bintang-bintang sudah sejajar, maka ia akan membangkitkan iblisnya. Madul pun mengingat kejadian yang menimpa dirinya dahulu kala, yang mana ia sebenarnya hanya manusia biasa yang suka dengan dunia sihir. Hingga suatu hari, di kotanya itu raja yang memimpin kini telah tewas. Madul kemudian menawarkan kepada putri sang raja untuk membangkitkannya, karena selama ini ia sudah melakukan penelitian untuk membangkitkan manusia. Namun ketika mencobanya, ternyata Madul malah membuatnya menjadi undead. Akibat dari perbuatannya itu, Madul pun diusir dari kotanya. Hal itulah yang membuat ia sangat dendam kepada manusia dan ingin menghancurkannya. Sementara itu Kasel dan yang lainnya kini telah sampai di Gunung Ogia. Mereka pun tiba-tiba saja mendengar adanya suara pertarungan dan bergegas memeriksanya. Yang mana ternyata saat itu orc yang bernama Kaula sedang bertarung melawan para orc yang telah menjadi undead. Kaula dibantu juga oleh muridnya yang bernama Dale untuk melawan para undeadnya. Akan tetapi karena sedang terpojok, Kasel dan yang lainnya pun akhirnya turun membantunya. Setelah selesai melakukan pertarungan, Dale melarang mereka untuk mendekati Kaula. Namun Kaula mengatakan bahwa Dale tidak perlu melakukan itu,
karena kedatangan Kasel dan yang lainnya ke tempat mereka itu sudah ia ketahui 3 hari yang lalu. Kaula kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa ia sudah mendapatkan pesan kalau akan hadir pahlawan baru di tempatnya. Ia mendapatkan pesan itu dari roh leluhurnya melalui mimpinya. Kasel lalu memberitahunya tujuannya datang yaitu untuk mencari ketua orc yang bernama Asetoal, sebab ia ingin agar Asetoal membukakan segel pedang suci. Kaula terkejut karena ia kini mengetahui kalau Kasel pastinya keturunan selanjutnya dari sang pahlawan. Ia lalu memberitahu Kasel kalau ketua orc Asetoal sudah lama mati dan ketua mereka sekarang adalah Sik. Namun menurutnya mungkin saja Sik memiliki arahan dari Asetoal mengenai segel pedang suci. Kasel pun meminta agar Kaula segera mempertemukannya dengan Sik. Karena mereka sudah tak memiliki waktu yang banyak, Kaula bersedia membawa Kasel menemui ketuanya, tapi hanya Kasel saja yang boleh pergi. Sementara untuk rekan-rekannya hanya boleh menunggu di tempat itu. Ia melakukan itu agar menghindari terjadinya kerusuhan sebab para orc sangatlah membenci manusia. Mereka pun setuju dan Kasel akhirnya pergi sendirian. Lalu ketika Cleo dan yang lainnya sedang menunggu, tiba-tiba saja beberapa orc mendatangi mereka. Cleo pun menjelaskan bahwa mereka sudah bertemu dengan Kaula, dan Kaula yang menyuruh mereka untuk menunggu di tempat itu karena ia sedang membawa teman mereka untuk pergi bertemu dengan Sik. Para orc pun tidak percaya dan memilih untuk menangkap mereka. Sementara itu, Kasel kini telah sampai di desa para orc dan bertemu dengan ketua Sik. Kaula menjelaskan bahwa Kasel adalah pahlawan baru pewaris pedang suci. Hanya Kasel sajalah yang nantinya bisa mengalahkan Raja Iblis. Kasel pun menjelaskan tujuannya, yaitu untuk menanyakan tentang segel pedang suci. Namun ketua Sik mengatakan jika Kasel memanglah pewaris pedang suci, maka kemampuannya pasti hebat. Untuk itu Kasel harus membuktikannya dengan mengalahkannya. Kaula pun menghentikannya sebab menurutnya Kasel harus tetap hidup demi melindungi dunia. Ketua Sik lalu memberitahunya bahwa Asetoal telah menitipkan pesan kepadanya. Bila suatu hari pewaris pedang suci datang, maka ia harus pergi ke kuil suci. Karena Asetoal telah menyimpan sesuatu di dalam kuil suci itu. Akan tetapi, ketika pergi ke kuil suci itu, terdapat banyak ujiannya sehingga hanya sedikit saja yang bisa kembali setelah ke kuil suci. Jika Kasel bisa kembali, maka itu akan menjadikan bukti kalau ia adalah pewaris pedang suci. Tak lama kemudian, para orc yang lainnya datang membawa teman-teman Kasel, sehingga teman-temannya itu pun akan ditahan sementara ketika Kasel pergi ke kuil suci. Namun jika Kasel mati, maka ia juga akan menghabisi teman-temannya. Lalu Kasel dan Kaula kini telah sampai di depan sebuah gua. Kaula pun memberitahu Kasel bahwa di dalam gua itu terdapat kuil suci dan hanya orang terpilih saja yang bisa masuk. Di dalam kuil suci itu terdapat altar yang akan digunakan Kasel untuk menerima sebuah ujian. Kasel kemudian masuk ke dalam dan akhirnya sampai di altar itu. Ia tiba-tiba saja mendengar adanya suara yang menanyakan tujuan Kasel datang ke kuil suci. Akan tetapi, suara itu malah membuat Kasel merasa kesakitan. Hingga ia pun mendengar suara seorang wanita yang memanggilnya. Saat membuka pintu itu, ternyata yang memanggilnya adalah ibunya. Kasel pun kemudian kembali ke masa saat ibunya masih hidup. Ia sangat senang karena bisa makan bersama ibunya serta jalan-jalan bersama di taman. Sementara itu, keadaan di luar kini sudah malam dan Flay sudah mulai merasa khawatir kepada Kasel sebab Kasel sudah berangkat dari pagi dan sampai sekarang belum kembali juga. Di sisi lain, Kasel kini kembali lagi mengalami masa saat ia pertama kali masuk di dunia itu. Ibunya menghidangkan sarapan lagi dan mereka berdua makan bersama. Namun Kasel tiba-tiba saja melihat kepala ibunya yang berdarah. Ia seketika terkejut sehingga ibunya pun berusaha menenangkannya. Kasel akhirnya mengingat kalau ibunya ternyata telah meninggal. Ibunya kemudian mengatakan agar Kasel tidak usah kembali lagi dan tetap bersamanya, karena mereka berdua bisa menjalani hari-hari bahagia lagi selamanya. Akan tetapi Kasel menolaknya karena ia sudah bertekad untuk menyelamatkan umat manusia. Apalagi sekarang teman-temannya juga sedang menunggunya. Ia akhirnya berpamitan kepada ibunya dan meninggalkan ruangan itu. Seketika, Kasel pun kembali sadar dan tetap berada di depan altar tersebut. Lalu tiba-tiba, roh dari Asetoal muncul
dan memberikan selamat kepada Kasel, sebab Kasel telah berhasil menaklukkan ilusi dari ibunya sendiri. Asetoal mengatakan bahwa kuil suci itu adalah tempat untuk menguji hati para cenayang. Orang yang masuk akan mendapatkan dunia yang ia inginkan. Mereka akan diuji apakah dapat menaklukkan keinginannya atau tidak. Asetoal pun senang karena Kasel bisa menaklukkannya dan ia akhirnya memberikan Kasel sesuatu. Esok paginya, Kasel dan Kaula kini telah kembali ke desa para orc. Kasel kemudian memberikan benda yang ia dapatkan itu kepada ketua Sik. Dan setelah melihatnya, ketua Sik pun kini percaya kalau Kasel adalah pewaris pedang suci. Ia kemudian memberitahukan kepada para pengikutnya serta kini bersedia membuka segel kedua pedang suci. Dengan benda itu, ketua Sik kini mulai membuka segelnya. Setelah segel kedua terbuka, Cleo langsung menanyakan apa yang dirasakan oleh Kasel. Apakah Kasel sekarang sudah merasa menjadi lebih kuat lagi? Namun Kasel memberitahunya bahwa ia tidak merasakan apapun. Di sisi lain, Madul yang sedang berada di markasnya merasakan kekuatan yang sangat kuat telah muncul. Ia pun tahu kalau itu pastinya adalah kekuatan dari pedang suci. Lalu Kasel dan yang lainnya akhirnya berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi sebelum pergi, ketua Sik memberitahukan Kasel agar Kasel harus bertarung seperti seorang kesatria. Ia harus siap bertarung di garis depan sama seperti Raja Kile. 100 tahun yang lalu, ia bersama dengan Asetoal bergabung dalam peperangan melawan iblis. Ras dari para orc sangat menghormati manusia yang bertarung melawan iblis mengancam dunia mereka. Bila waktunya nanti telah tiba, ketua Sik dan para anggotanya akan bergabung dengan Kasel dalam melawan para iblis. Lalu tiba-tiba saja Madul muncul dan menanyakan di mana pedang suci. Ketua Sik pun menyadari kalau Madul adalah penyihir yang telah membuat anggotanya menjadi undead. Kasel dan yang lainnya juga menyadari kalau Madul adalah penyihir yang telah membangkitkan Raja Iblis 100 tahun yang lalu. Ketua Sik akhirnya maju menyerang Madul, tapi ia langsung saja tumbang setelah mengenai sihir Madul. Kasel beserta yang lainnya kemudian bekerja sama melawan Madul. Hingga Madul pun menyadari kalau kekuatan pedang suci ternyata terdapat pada Kasel. Ia lalu berfokus menyerang Kasel dengan sihirnya itu, tapi Kasel dan yang lainnya berhasil menghindarinya. Namun sihir Madul itu malah mengenai Flay sehingga membuatnya pingsan. Kasel yang kesal lalu menyerang Madul dan berhasil mengeluarkan kekuatan pedang sucinya. Hal itu pun membuat Madul terpojok dan memilih untuk melarikan diri.